surat tulisan tangan asli Bupati Goa yang dibuat saat mereka masih tinggal serumah, di mana narasi romantis dan penyebutan kata suami secara jelas ditujukan kepada Muhammad Basri, ajudan, pengawal rumah jabatan, serta alat bukti manifest perbankan dan elektronik. Ditemukan fakta bahwa Muhammad Basri diberikan akses istimewa yang sangat instan ke dalam rumah jabatan Bupati Goa, bahkan sering berada di sana hingga larut malam dan menginap secara berulang dalam kurun waktu tertentu. Beberapa saksi internal Rujab mengaku diperintahkan khusus untuk melayani dan mendampingi segala kebutuhan Muhammad Basri layaknya pejabat resmi. Lebih jauh, terungkap dalam persidangan adanya aktivitas non-kedinasan yang melanggar norma kesusilaan dan kepatutan, termasuk konsumsi minuman beralkohol secara bersama-sama di lingkungan fasilitas negara tersebut. Yang ketiga, fakta perjalanan bersama keluar daerah menggunakan anggaran negara. Pansus menemukan bukti manifest perbankan dan dokumen digital berupa boarding pass serta elektronik tiket receipt yang tak terbantahkan. Muhammad Basri terbukti selalu ikut serta dalam rombongan intim perjalanan bupati ke berbagai kabupaten di provinsi. Perjalanan bersama ini meliputi kegiatan dinas maupun non-dinas di kawasan Beautiful Malino, Kabupaten Bone, Kabupaten Tanah Toraja, Kabupaten Lu Utara, Kota Palopo, Manado, Jakarta, hingga ke Bali. Pemesanan dan pembelian tiket serta akomodasi hotel untuk Muhammad Basri terbukti difasilitasi secara langsung melalui instruksi lisan dan tangkapan layar percakapan elektronik dari Bupati Goa kepada jajaran pejabat daerah bawahannya yang diduga kuat dibebankan atau menggunakan fasilitas kedinasan. 4. Saksi kunci. Yang keempat, saksi mantan suami dan bukti surat tulisan tangan. Saksi saudara Muhammad Hairul Aco SE, mantan suami Bupati Goa, dibawa sumpah memberikan kesaksian bahwa beliau awalnya menepis rumor perselingkuhan tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, ia menyaksikan kebenaran dari berbagai bukti persesuaian perjalanan dan komunikasi insentif. Saksi juga mengungkapkan kejanggalan proses gugatan perceraian kilat yang diputus oleh Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 10 Juni 2026, di mana dirinya tidak pernah mendapatkan surat panggilan resmi sidang atau klaim peradilan tidak patut. Salah satu saksi juga menyerahkan alat bukti otentik berupa surat tulisan tangan asli Bupati Goa yang dibuat saat mereka masih tinggal serumah, di mana narasi romantis dan penyebutan kata suami secara jelas ditujukan kepada Muhammad Basri dan bukan kepada diri saudari saksi atas nama Haji Muhammad Hairul Aco SE. 5. Dampak destruktif terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Seluruh rangkaian fakta di atas membuktikan secara valid bahwa perbuatan ini bukan lagi sekedar wilayah privat. Hubungan personal ini telah mengganggu independensi birokrasi, merusak netralitas dan profesionalisme ASN yang dipaksa melayani kepentingan pribadi non-yuridis, menyalahgunakan keuangan dan fasilitas publik seperti rujab dan tiket perjalanan dinas, serta menghancurkan marwah, kehormatan, dan integritas jabatan kepala daerah di mata publik. Tindakan ini bertentangan secara ekstrim dengan sumpah jabatan untuk memegang teguh undang-undang dan asas umum pemerintahan yang baik. 6. Analisis hukum objek penyelidikan ketiga. Bahwa terhadap fakta tersebut, Panitia Khusus Hak Angket DPRD Kabupaten Goa berpendapat
tindakan tersebut bertentangan dengan 1. Pasal 61 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memuat sumpah janji kepala daerah yang bunyinya, demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta menjalankan segala undang-undang dan peraturan dengan seluruh-luruhnya. B. Pasal 67 huruf B Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa kepala daerah berkewajiban menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Pasal 76 ayat 1 huruf G Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa kepala daerah dilarang menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah janji jabatannya. D. Pasal 78 ayat 2 huruf E Undang-Undang 23 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa kepala daerah dan atau wakil kepala daerah diberhentikan karena melanggar larangan bagi kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat 1 yang telah kami bacakan di atas. Pasal 78 ayat 2 huruf F Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa kepala daerah dan atau wakil kepala daerah diberhentikan karena melakukan perbuatan tercela. Penjelasan pasal 78 ayat 2 huruf F menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan tercela antara lain judi, mabuk, pemakai atau pengedar narkoba, dan berzinah, serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya. F. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, yang menegaskan bahwa penyelenggaraan negara dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Berdasarkan ketentuan tersebut, Panitia Khusus Hak Angket DPRD Kabupaten Goa berpendapat bahwa fakta hasil penyelidikan telah memberikan dasar faktual dan dasar hukum yang cukup untuk menilai adanya dugaan pelanggaran terhadap integritas jabatan, sumpah janji kepala daerah, etika penyelenggaraan negara, serta ketentuan mengenai perbuatan tercela yang berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Goa. Bab 3. Evaluasi panitia khusus terhadap sikap Bupati Goa dalam proses pemeriksaan hak angket. Sebelum melakukan analisis terhadap setiap objek penyelidikan, panitia khusus terlebih dahulu menilai terpenuhinya aspek prosedural dalam pelaksanaan hak angket, khususnya mengenai pemberian kesempatan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan materi penyelidikan untuk memberikan keterangan dan klarifikasi. Penilaian terhadap aspek ini penting untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelidikan dilaksanakan secara objektif, berimbang, serta sesuai dengan prinsip negara hukum dan keadilan prosedural. Panitia khusus telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada kepala daerah untuk menyampaikan klarifikasi atau seluruh fakta yang berkembang selama proses penyelidikan. Kesempatan tersebut merupakan implementasi asas audit et interim partem, yaitu memberikan ruang yang adil kepada setiap pihak untuk didengar sebelum DPRD menyusun penilaian kelembagaannya. Pada tanggal 14 Juli 2026, kepala daerah memenuhi panggilan panitia khusus dan hadir dalam ruang sidang pemeriksaan. Sebelum pemeriksaan dimulai, kepala daerah telah mengucapkan sumpah untuk memberikan keterangan yang benar, suatu tindakan yang secara moral dan kelembagaan menandai dimulainya proses pertanggungjawaban dalam forum resmi DPRD. Namun demikian, ketika panitia khusus mulai menjalankan mekanisme pemeriksaan sebagaimana tata cara yang telah ditetapkan, muncul perbedaan mengenai metode penyampaian pertanyaan. Kepala daerah menghendaki seluruh pertanyaan disampaikan secara kolektif
sedangkan panitia khusus tetap berpegang pada mekanisme pemeriksaan yang telah ditetapkan, yakni pertanyaan diajukan secara bertahap oleh setiap anggota pansus agar setiap fakta dapat didalami secara sistematis, proporsional, dan terdokumentasi dengan baik. Perbedaan tersebut tidak berhasil mencapai titik temu sebelum seluruh rangkaian pemeriksaan selesai. Kepala daerah memilih meninggalkan ruang sidang panitia khusus angket DPRD Kabupaten Goa. Bagi panitia khusus, peristiwa tersebut bukan sekedar berakhirnya sebuah sesi pemeriksaan. Peristiwa tersebut merupakan terputusnya kesempatan konstitusional yang telah diberikan DPRD kepada kepala daerah untuk menjelaskan secara utuh seluruh fakta yang berkembang selama penyelidikan. Keputusan meninggalkan ruang sidang setelah proses pemeriksaan dimulai dan setelah sumpah ucapan mengakibatkan panitia khusus tidak memperoleh jawaban atas sejumlah pertanyaan penting yang kepala daerah juga kehilangan kesempatan untuk memberikan penjelasan langsung yang mungkin saja dapat memperjelas atau membantah dan atau meluruskan berbagai informasi yang terkembang selama proses penyelidikan. Panitia khusus memandang bahwa dalam sistem pemerintahan demokratis, perbedaan pandangan mengenai tata cara pemeriksaan merupakan hal yang wajar, akan tetapi penyelesaiannya semestinya ditempuh melalui mekanisme persidangan, penyampaian keberatan secara resmi, atau pencatatan dalam berita acara, bukan dengan mengakhiri kehadiran sebelum pemeriksaan selesai. Sikap demikian akan lebih mencerminkan penghormatan terhadap forum konstitusional dan semangat dialog antar lembaga negara. Analisis kelembagaan. Dalam perspektif hubungan antar lembaga pemerintah, DPRD dan kepala daerah merupakan dua unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki kedudukan sejajar namun menjalankan fungsi